Etika dan regulasi uji praklinik oleh kelompok 2 Farmasi D. Anggota kelompok 2. Kita mulai dari kasusnya, yaitu sebuah perusahaan farmasi ingin mengembangkan produk baru untuk hipertensi dan berencana melakukan uji praklinis menggunakan model hewan yaitu tikus. Namun, sebelum penelitian ini dilakukan, perusahaan wajib mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan agar penelitian ini sesuai dengan prinsip etika dan regulasi yang berlaku. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan pertama, yaitu apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinis ini? Jadi, prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinis menggunakan hewan percobaan berdasarkan pada 3 kerangka besar. Yang pertama adalah prinsip 3R, prinsip 5F, dan 3 prinsip dasar etik penelitian. Untuk prinsip 3R, prinsip 3R itu meliputi yang pertama replacement atau penggantian, yang kedua adalah reduction atau pengurangan, dan yang terakhir adalah refinement atau penyempurnaan. Jadi, untuk replacement atau penggantian adalah mengganti penggunaan hewan hidup dengan metode alternatif seperti kultur sel, model komputer, atau organ isolat bila memungkinkan. Penggantian bisa bersifat relatif atau menggunakan organ dari hewan yang dimatikan secara manusiawi, atau absolut, yaitu tidak menggunakan hewan sama sekali. Untuk yang selanjutnya adalah reduction atau pengurangan, menggunakan jumlah hewan sesedikit mungkin untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Artinya, perhitungan jumlah sampel harus dilakukan dengan pertimbangan statistik agar tidak ada hewan yang digunakan secara berlebihan tanpa alasan ilmiah yang kuat. Yang terakhir adalah refinement atau penyempurnaan, yaitu menyempurnakan semua prosedur agar penderitaan hewan berkurang. Misalnya dengan menggunakan anestesi, analgetik, metode non-invasif, dan prosedur eutanis yang manusiawi. Refinement juga berarti memastikan lingkungan hewan bersih, nyaman, dan sesuai spesiesnya. Selanjutnya, untuk prinsip 5F yaitu 5 freedoms menurut International Guiding Principle for Biomedical Research Involving Animals, setiap hewan percobaan berhak atas 5 kebebasan dasar, yaitu yang pertama, freedom from hunger and thirst, yang yakni maknanya bebas dari lapar dan haus dengan akses makanan dan air yang layak. Kemudian yang kedua, freedom from discomfort, yaitu bebas dari ketidaknyamanan dengan lingkungan kandang yang bersih, suhu dan ventilasi yang sesuai, serta ruang gerak yang cukup. Kemudian yang ketiga, yaitu freedom from pain, injury, and disease, yaitu bebas dari rasa sakit, cedera, atau penyakit melalui pengawasan dokter hewan dan pemberian obat yang sesuai. Lalu untuk yang keempat, freedom from fear and distress, yaitu bebas dari rasa takut dan stres melalui pelatihan dan perlakuan yang lembut oleh peneliti. Lalu untuk yang terakhir, freedom to express normal behavior, yaitu bebas mengekspresikan perilaku alaminya seperti bermain, grooming, atau berinteraksi sosial dengan sesama hewan. Selain 3R dan 5F, penelitian juga wajib mengikuti 3 prinsip etik fundamental, yakni diantaranya adalah respect atau rasa hormat, yaitu menghormati hewan coba sebagai makhluk hidup yang memiliki perasaan dan hak untuk tidak disiksa. Hewan bukan alat semata. Kemudian, selanjutnya yaitu beneficence, yaitu berbuat baik. Penelitian harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan risiko atau penderitaan hewan. Lalu yang terakhir, yaitu justice atau keadilan, yakni setiap hewan mendapat perlakuan yang adil, dipilih secara acak, dan tidak boleh ada diskriminasi antara spesies tanpa dasar ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian regulasi. Ada beberapa pedoman yang wajib diikuti selama proses uji praklinik. Yang pertama, pedoman cara uji praklinik yang baik atau CUPB dari BPOM RI 2023 yang mengatur seluruh aspek teknis, fasilitas, dokumentasi, dan etika dalam uji praklinik. Nomor 2, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan uji klinik yang juga menjadi dasar dalam uji praklinik karena menegaskan kewajiban review etik sebelum penelitian dilakukan. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur kesejahteraan hewan percobaan secara umum dan tambahan penting untuk penelitian berbasis bahan alam, yaitu Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2021 tentang pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional. Selanjutnya, untuk peraturan BPOM nomor 18 tahun 2021 ini sangat penting karena menjadi panduan resmi dalam melakukan uji praklinik khusus untuk obat tradisional, jamu, dan fitofarmaka. Regulasi ini menjelaskan tata cara pemilihan hewan uji, desain penelitian, dosis, serta metode pengamatan efek farmakodinamik dengan tetap menjunjung tinggi prinsip 3R dan kesejahteraan hewan. Menurut BPOM RI, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap uji praklinik obat tradisional dilakukan secara ilmiah, terukur, dan sesuai etika, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan obat tradisional modern yang aman dan efektif. Hal ini juga sejalan dengan temuan Sulistioningrum yang menyebut bahwa implementasi regulasi teknis seperti BPOM nomor 18 tahun 2001 memperkuat kredibilitas penelitian praklinik di Indonesia, terutama untuk fitofarmaka. Selain itu, regulasi internasional seperti OECD, Good Laboratory Practice, dan ICH M3 juga menjadi rujukan agar data praklinik dari Indonesia diakui secara global. Kita lanjutkan dengan soal ketiga, persiapan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika. Sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan, peneliti harus menyiapkan beberapa hal yang penting. 1. Proposal lengkap dan ilmiah yang memuat latar belakang, tujuan, metodologi, jumlah hewan yang mau dianalisis, serta analisis statistiknya. Untuk yang kedua, ada dokumen pendukung, itu seperti CV peneliti, sertifikat, pelatih etika hewannya, dan bukti fasilitas laboratorium memenuhi CUPB dan GLP. Untuk yang ketiga, rincian prosedur humanis seperti anestesi, analgesia, dan metode eutanasi yang sesuai standar internasional. Yang keempat, ada rencana pemantauan kesejahteraan hewan, seperti jadwal observasinya, setelah itu kriteria penghentian penelitian jika hewan mengalami stres berat. Yang kelima, ada konsultasi awal dengan Komite Etika, sebagaimana disarankan oleh Sugi Hardana dan Awandi Putri untuk memastikan desain penelitian ini sudah sesuai standar etika. Dengan mempersiapkan seluruh aspek tersebut, peneliti dapat memastikan penelitian ini akan berjalan dengan baik, efisien, aman, dan etis, serta mendapat persetujuan cepat dari Komite Etika. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih telah mendengar.